Kitab Imamat. Kami tahu Anda menghindarinya karena isinya aneh. Jadi, mari kita benahi hal ini. Ingat kisah Alkitab dimulai dengan manusia di hadirat Allah. Tetapi mereka dihalau karena pemberontakan mereka. Namun, Tuhan ingin berhubungan dengan kita. Jadi, Dia memilih satu keluarga yang akan Dia pakai untuk memulihkan dunia kembali ke hadiratnya. Maka hadirat Allah datang dan tinggal di kemah, tepat di tengah-tengah Israel. Dan itu luar biasa. Tapi itu menimbulkan masalah. Karena begitu kuatnya hadirat itu, sehingga Musa tidak bisa masuk. Dan imam-imam lain yang masuk dengan tidak layak, mereka mati. Tunggu dulu, jika hadirat Allah itu baik, mengapa tiba-tiba menjadi berbahaya bagi orang-orang? Jadi berpikirlah seperti ini. Hadirat Allah itu seperti matahari yang murni kekuatan dan kebaikan. Dan ketika sesuatu yang fana dan mudah rusak mendekat ke kekuatan murni seperti itu, ia akan hancur. Sehingga kata kekudusan digunakan dalam kitab Imamat untuk menggambarkan kemurnian dan kuasa hadirat Tuhan, di mana seperti matahari yang baik sekaligus berbahaya. Jadi maksud kitab Imamat adalah untuk menunjukkan bagaimana orang-orang Israel yang jahat bisa tinggal di dekat kebaikan Tuhan tanpa harus dihancurkan. Sekarang dalam kitab ini, ada 3 cara bagaimana semua ini bisa terlaksana. Dan ini akan terasa aneh bagi Anda. Tapi tetaplah bersama kami. Yang pertama adalah ritual. Yang kedua adalah gagasan keimaman. Dan yang ketiga adalah sekumpulan hukum kesucian. Jadi, kitab ini dibagi menjadi 7 bagian dan setiap solusi digali dalam 2 bagian dari kitab ini. Ritualnya di sini, imam-imam di sini, dan hukum kesuciannya di sini. Nah, solusi yang pertama, ritual, melibatkan banyak pengorbanan hewan. Maka, kitab Imamat dimulai dengan petunjuk terperinci tentang cara melakukan pengorbanan ini. Beberapa pengorbanan merupakan cara untuk mengatakan terima kasih kepada Tuhan, dan yang lainnya hanyalah cara untuk mengatakan maafkan saya. Dan di sini, di akhir kitab, terdapat beberapa ritual lainnya dan semuanya adalah tentang merayakan hari-hari sakral dan festival-festival. Semua itu adalah perayaan yang menceritakan kembali beberapa bagian kisah tentang bagaimana Allah telah menyelamatkan bangsa Israel dan mengkhususkan mereka dari bangsa-bangsa. Solusi kedua untuk masalah kekudusan ada hubungannya dengan para imam. Kita lihat, berada secara langsung di hadirat Allah sungguh berbahaya. Jadi, Dia menunjuk para imam sebagai perwakilan khusus yang bisa masuk ke hadiratnya atas nama orang lain. Jadi di bagian ini terdapat kisah tentang bagaimana para imam ditabiskan ke dalam keimaman. Dan kemudian, bagian lain ini menjelaskan standar hidup yang lebih tinggi yang harus dimiliki oleh para imam. Karena mereka bekerja begitu dekat dengan hadirat Tuhan. Solusi yang ketiga dalam kitab ini adalah tentang hukum kesucian. Dan ini adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Misalnya di bagian ini, kita betul-betul ingin tahu apakah kita tahir ataukah najis. Atau cara lain untuk mengatakan bahwa itu suci atau tidak suci. Inilah yang perlu kita ketahui untuk memahami hal ini. Ketika kita berada dalam keadaan suci, kita bisa berada di dekat hadirat Allah. Saat kita berada dalam keadaan tidak suci, kita tidak bisa melakukannya. Jadi, sangat penting bagi bangsa Israel untuk mengetahui keadaan mereka di setiap saat. Jadi, hal pertama yang kita punya adalah daftar hewan yang haram dan tidak haram. Ya, daftar binatang ini dibagi berdasarkan di mana mereka hidup. Jadi di daratan, di lautan, dan di udara. Dan teksnya tidak begitu jelas tentang mengapa hewan tertentu itu haram. Dan mengapa menyentuh atau memakannya membuat kita menjadi najis. Akan tetapi yang jelas adalah, dengan menghindari hewan-hewan ini akan mengkhususkan Israel. Dan ini akan mengingatkan mereka bahwa kekudusan Allah harus mempengaruhi setiap bagian hidup mereka, termasuk apa yang mereka makan. Setelah hukum tentang makanan, kita temui banyak aturan acak tentang hal-hal seperti penyakit kulit, menyentuh mayat, apa yang harus dilakukan dengan cairan tubuh. Tapi itu semua tidak acak. Semua ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dan kematian orang Israel, yang merupakan hal-hal yang sakral karena Tuhan adalah pencipta kehidupan. Oke, tapi hanya dengan bersentuhan dengan hal-hal ini membuat kita najis. Ya, tetapi perlu diingat bahwa tidaklah salah atau berdosa untuk menjadi najis secara ritual. Kita hanya menunggu beberapa hari, mandi, mempersembahkan korban, dan kita menjadi tahir kembali. Yang tidak layak adalah memasuki hadirat Allah ketika kita berada dalam kondisi najis. Nah, sekarang ada lebih banyak lagi hukum kesucian di bagian ini. Ya, yang berfokus pada perilaku moral orang Israel. Jadi ini adalah hukum tentang keadilan sosial, hubungan yang sehat, dan memiliki integritas seksual. Hidup oleh hukum-hukum ini akan membuat orang Israel menjadi orang yang suci secara moral yang dapat tinggal di dekat hadirat Allah. Itulah ketiga solusinya.
Sekarang, kita mungkin memperhatikan bahwa ketiganya mengelilingi bagian tengah kitab ini. Dan disinilah kita menemukan ritual yang sangat penting yang disebut Hari Pendamaian. Ya, jadi sekarang Israel adalah bangsa yang besar. Dan kemungkinan besar banyak dosa terjadi yang luput dari perhatian, sehingga orang-orang tidak membereskannya. Maka 1 kali dalam 1 tahun, para imam akan mengambil 2 kambing jantan dan salah satu dari kambing itu disembelih. Dan darahnya dibawa ke hadapan Tuhan di mana hal ini secara simbolis menutupi atau menjadi pendamaian atas dosa-dosa Israel. Ya, itu agak aneh. Maksud dari pengorbanan ini dijelaskan dalam pasal selanjutnya, di mana Allah berkata bahwa darah dari hewan tersebut adalah nyawanya sendiri. Jadi nyawa kambing ini dipersembahkan sebagai pengganti. Dia menerima hukuman Tuhan atas dosa Israel, sehingga orang-orang tidak harus menanggungnya. Itu menyisakan kambing kedua. Ya, imam meletakkan kedua tangannya ke atasnya, dan kemudian mengakui semua dosa orang Israel. Ini seperti dia menaruh dosa-dosa itu pada kambing tadi. Dan kemudian, kambing itu dilepaskan ke padang gurun selamanya. Kambing ini disebut kambing hitam. Ya, saya sudah pernah mendengar kata itu. Ya, ini merupakan gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana Tuhan dengan penuh karunia menghapus dosa Israel. Tapi mari kita jujur, pengorbanan secara umum nampaknya kejam sekali. Harus diingat bahwa di masa lampau, pengorbanan adalah cara utama untuk mendapatkan kemurahan dari para dewa. Tapi masalahnya adalah bahwa dewa-dewa yang sama itu tidak dapat diprediksi. Mereka berubah-ubah. Kita tidak akan pernah tahu jika mereka akan mengabaikan kita atau akan berpihak pada kita. Jadi dalam latar belakang budaya seperti inilah, kita melihat Allah Israel sepenuhnya berbeda. Dia memang marah dengan kejahatan manusia, tapi tidak pernah sewenang-wenang. Dan ia mengasihi manusia. Sehingga ia menyediakan cara yang jelas ini, agar Israel tahu dengan penuh keyakinan bahwa mereka diampuni. Dan bahwa terlepas dari kejahatan mereka, mereka aman untuk tinggal di dekat hadiratnya. Sehingga itu membuat kitab Imamat benar-benar menjadi pernyataan revolusioner di masa itu. Jadi, itulah kitab Imamat. Tetapi orang Israel masih berada di Gunung Sinai di tengah padang gurun. Mereka butuh tempat untuk tinggal. Ya, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Maka perjalanan menuju tanah itu adalah apa yang dibahas di kitab selanjutnya dalam Alkitab.